Perkenalkan, kami dari kelompok 8 dengan nama kelompok Indra Suma, Majel Hamenda, dan Vanessa Barakati akan menjelaskan tentang algoritma Huffman. Berikut penjelasan dari kami. Algoritma Huffman merupakan algoritma yang dikembangkan oleh David Day. Huffman yang digunakan untuk mengembangkan profil kode yang optimal dan dipublikasikan dalam sebuah paper di aplikasi di tahun 1952. Algoritma Huffman menggunakan prinsip perbedaan yang mirip dengan kode Morse, yaitu tiap karakter diberikan hanya dikirimkan beberapa bit, di mana karakter yang sering muncul diberikan dengan rangkaian bit yang pendek dan karakter yang jarang muncul diberikan dengan rangkaian bit yang lebih panjang. Berdasarkan tipe peta, kode yang digunakan untuk membuat pesan awal menjadi sekumpulan kode word. Algoritma Huffman termasuk ke dalam kelas algoritma yang menggunakan metode statistik, yaitu metode yang selalu menggunakan peta kode yang sama. Metode ini membutuhkan dua fase, yaitu fase pertama untuk menghitung probabilitas kemunculan tiap bit simbol dan menentukan peta kodenya, dan fase kedua untuk mengubah pesan menjadi kumpulan kode yang akan ditransmisikan. Sedangkan, misalkan teknik pemberian, simbol yang digunakan algoritma Huffman menggunakan metode simbol wise, yaitu metode yang menghitung kemunculan dari setiap simbol yang sering muncul diberi kode lebih pendek dibandingkan dengan simbol. Pembentukan pohon Huffman. Kode Huffman pada dasarnya merupakan prefiks kode, yaitu himpunan yang bersisi kumpulan kode biner, di mana pada kode prefiks ini tidak ada kode biner yang menjadi awalan bagi kode biner yang lain. Kode prefiks biasanya dipresentasikan sebagai pohon biner yang diberikan nilai atau tabel. Untuk cabang kiri pada pohon biner diberi label 0, sedangkan pada cabang kanan pohon biner diberi label 1. Rangkaian bit yang terbentuk pada setiap lintasan dari akar ke daun merupakan kode prefiks untuk karakter yang berpadanan. Pohon biner ini biasanya disebut pohon Huffman. Langkah-langkah pembentukan pohon Huffman adalah sebagai berikut. Baca semua karakter dalam teks untuk menghitung frekuensi kemunculan setiap karakter. Setiap karakter penyusun teks dinyatakan sebagai pohon bersimpul tunggal. Setiap simpul diaksin dengan frekuensi kemunculan karakter tersebut. Terapkan strategi algoritma sebagai berikut. Gabungkan dua pohon yang mempunyai frekuensi terkecil pada sebuah akar. Setelah digabungkan, akar tersebut akan mempunyai frekuensi yang merupakan jumlah dua pohon penyusunnya. Ulangi langkah 2 sampai hanya tersisa satu buah pohon Huffman agar pemilihan dua pohon yang akan digabungkan berlangsung cepat. Maka semua pohon yang ada selalu terurut menaik berdasarkan frekuensi. Proses encoding. Proses encoding untuk satu karakter dimulai dengan membuat pohon Huffman terlebih dahulu. Setelah itu, kode untuk satu karakter dibuat dengan menyusun nama string biner yang dibaca dari akar sampai ke daun pohon Huffman. Langkah-langkah untuk melakukan encoding pada suatu string biner adalah sebagai berikut. 1. Tentukan karakter yang akan di-encode. 2. Mulai dari akar, baca setiap bit yang ada pada cabang yang bersesuaian sampai menemukan daun di mana karakter itu berada. 3. Ulangi langkah 2 sampai seluruh karakter itu di-encode. Kemudian proses decoding. Decoding merupakan kebalikan dari encoding. Decoding berarti menyusun kembali data yang tersandi menjadi data aslinya. Langkah-langkah decoding suatu data yang tersandi menggunakan pohon Huffman adalah sebagai berikut. 1. Baca sebuah bit dari string biner. 2. Mulai dari akar. 3. Untuk setiap bit pada langkah 1, lakukan penelusuran pada cabang yang bersesuaian. 4. Ulangi langkah 1, 2, dan 3 sampai bertemu daun. Kodekan rangkaian bit yang telah dibaca dengan karakter di daun. 5. Ulangi dari langkah 1 sampai semua bit dalam string habis. Ini merupakan contoh kasus dari teks STM IK Budi Dharma.
8 bit sehingga menghasilkan nilai pembacaan antara 0 hingga 255. Suatu metode pada kompresi data akan menghasilkan bit-bit satuan terkecil pembentuk data-data baru yang lebih pendek dibandingkan oleh bit-bit data sebelum dikompresi. Bit-bit data yang lebih pendek tersebut biasanya tidak akan bisa dibaca oleh komputer sebelum dilakukan proses encoding. Pada proses encoding, bit-bit data tersebut diencode setiap 8 bitnya sehingga membentuk satu karakter yang dapat dibaca oleh komputer. Begitu juga sebaliknya, pada saat dekompresi, bit-bit data tersebut diencode kembali agar membentuk bit-bit data semula yang akan digunakan dalam proses dekompresi. Karena pada saat proses dekompresi, dibutuhkan bit-bit data sebelum diencode untuk dapat dibaca kembali dalam proses dekompresi. Lalu masukkan rumus berikut untuk menambahkan padding. Kurang n tambah 1 kurang 6 tambah 1 sama dengan 1. Untuk menambahkan plugin, kita menggunakan rumus berikut ini. 9 kurang n kurang 6 sama dengan 3 sama dengan 0,0000011. Jadi penambahan padding dan plugin jadi seperti berikut, dengan total yaitu 64 bit. Jika string bit hasil encode habis dibagi 8, maka tidak perlu ditambahkan padding, tapi tetap harus ditambahkan plugin. 9 kurang n sama dengan 9 kurang 8 sama dengan 1 sama dengan 0,0000001. Angka berikutnya bagi string bit menjadi per 8 bit, lalu merubahnya menjadi karakter. Gambar di bawah ini adalah hasil dari proses kompresi menghasilkan karakter di atas. Setelah merubah karakter menjadi string bit, lalu menghilangkan padding dan plugin dengan cara mengambil 8 bit terakhir dan merubahnya menjadi bilangan desimal, kemudian nyatakan dengan n. Kemudian gunakan rumus seperti berikut. Hilangkan dari string bit sebanyak 10 bit terakhir. Baca string bit dari kiri ke kanan, lalu ikuti pohon mulai dari akar sampai menemukan karakter. Demikian penjelasan kami tentang algoritma Huffman dari kelompok 8. Jika ada kesalahan dan banyak kekurangan, mohon dimaafkan. Terima kasih.